tanpa koefisien MO2 plus CO menghasilkan MO plus CO2, delta H-nya ini karena tetap jadi tetap juga ya 20 kJ. Nah, kemudian reaksi yang pertama itu setelah reaksinya tetap dikalikan 2, maka ini koefisiennya dikalikan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tanya Guruku. Kali ini kita akan membahas tentang menghitung delta H berdasarkan hukum Hess ya. Jadi hukum Hess itu adalah menghitung delta H berdasarkan data reaksi dari beberapa jalan ya, dari beberapa jalan reaksi gitu. Jadi setiap reaksi mempunyai delta H-nya masing-masing. Nanti reaksi tersebut bagaimana ditata ulang untuk menghasilkan reaksi yang diinginkan, seperti itu ya. Oke, kita akan bahas satu soal tentang hukum Hess ini. Diketahui MO2 plus CO menghasilkan MO plus CO2, delta H-nya sama dengan min 20 kJ. Yang reaksi yang kedua, M3O4 plus CO menghasilkan 3MO plus CO2, delta H-nya sama dengan plus 6 kJ. Kemudian yang ketiga, 3M2O3 plus CO menghasilkan 2M3O4 plus CO2, delta H-nya sama dengan min 12 kJ. Ya. Nilai delta H dalam kilojoule bagi reaksi 2MO2 plus CO menghasilkan M2O3 plus CO2 adalah untuk pembahasan selanjutnya tetap di channel Tanya Guruku ya. Oke, kita bahas. Untuk reaksi yang pertama, ya, kita lihat dulu reaksinya. Reaksi yang diinginkan di sini ada spesi MO2. MO2 ini kita bisa peroleh spesinya dari reaksi yang pertama, ya. Reaksi yang pertama adanya di reaksi, sedangkan reaksi yang diinginkan juga MO2-nya ada di reaksi, maka reaksi ini tetap, ya, harus tetap posisinya. Nah, tapi di data MO2-nya itu cuma satu koefisien, sedangkan yang diinginkan ada dua koefisien. Ya, maka yang reaksi yang pertama harus dikali 2. Ya, nanti semua spesi yang ada di reaksi yang pertama itu dikalikan 2 termasuk dengan delta H-nya. Kemudian yang kedua di sini ada CO. CO karena ini semua reaksinya ada, maka kita bisa abaikan dulu, kita fokus ke yang spesinya yang belum ada gitu. Nah, di sini M2O3 di sini ada di reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga di sini M2O3-nya ada di reaksi, sedangkan yang di reaksi yang diinginkan itu ada di produk. Ya, maka reaksi yang ketiga itu harus dibalik. Ya. Harus dibalik
Nah, di sini koefisien di data MO2O3-nya ada 3, sedangkan yang diinginkan cuma 1. Maka yang ini biar jadi 1, maka harus dibagi 3 ya, biar jadi 1. Nah, kemudian di sini tidak ada spesi M3O4, maka M3O4 ini tidak diinginkan. M3O4 selain di reaksi yang ketiga juga ada di reaksi yang kedua. Tadi ini dibalik ya, maka biar ruasnya beda, maka yang kedua juga harus dibalik. Harus dibalik. Di sini nanti ini akan jadi 2/3 karena dibagi 3 ya. Sedangkan yang di reaksi yang kedua itu adalah 1. Maka yang ini harus dikali 2/3 seperti itu. Kita tuliskan lebih lengkapnya. Reaksi yang pertama itu tetap kita tuliskan dulu semuanya tanpa koefisien. MO2 plus CO menghasilkan MO plus CO2, delta H-nya ini karena tetap jadi tetap juga ya, 20 kilojoule. Nah, kemudian reaksi yang pertama itu setelah reaksinya tetap dikalikan 2, maka ini koefisiennya dikalikan 2, di sini 2, yang delta H-nya juga harus dikalikan 2. Hasilnya min 20 kali 2 sama dengan min 40 kilojoule. Nah, kemudian reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua dibalik. Kita tuliskan dulu tanpa koefisien. Berarti ini dulu ya yang dituliskannya. MO plus CO2 menghasilkan M3O4 plus CO, delta H-nya reaksinya dibalik, maka delta H-nya juga tandanya dibalik. Yang tadinya plus 6 menjadi min 6 kilojoule. Gitu. Nah, kemudian setelah dibalik dikali 2/3. Ya, yang ini MO asalnya 3. 3 dikali 2/3 hasilnya 2. Kemudian yang CO2 1 dikali 2/3, jadi 2/3. Kemudian yang M3O4 1 dikali 2/3, 2/3. Kemudian yang CO juga sama, dikali 2/3 hasilnya 2/3 CO. Nah, delta H-nya juga sama, dikali 2/3. Min 6 dikali 2/3 sama dengan min 4 kilojoule. Kemudian kita tuliskan reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga juga dibalik. Kita tuliskan dulu tanpa menuliskan koefisien. M3O4 plus CO2 menghasilkan M2O3 plus CO, delta H-nya. Karena ini reaksinya dibalik, maka tanda delta H-nya juga harus dibalik ya. Yang tadinya min 12 kilojoule menjadi plus 12 kilojoule. Nah, setelah dibalik harus dibagi dengan 3. Harus dibagi 3. Yang ini M3O4 tadinya 2, dibagi 3 menjadi 2/3. Yang CO2 1 dibagi 3 sama dengan 1/3. Kemudian yang M2O3 yang tadinya 3 dibagi 3 jadi 1. Kemudian yang CO dibagi 3 jadi 1/3. Nah, delta H-nya juga sama. Delta H-nya juga dibagi 3 sama dengan plus 4 kilojoule. Nah, sampai sini kita tinggal menuliskan atau menghilangkan spesi yang tidak diinginkan. Kita jumlahkan ya. Di sini yang diinginkannya ada 2MO2. Di sini ada 2MO2 ya. Berarti yang ini kita tuliskan 2MO2 plus CO-nya di sini cuma 1. Di sini ada 2.
Di sini ada, kalau kita jumlahkan di sini ini itu sama dengan CO-nya 1 ya, karena 2/3 ditambah 1/3 sama dengan 1 CO. Itu yang di sini 1 CO, di sini 2 CO, maka yang ini habis, yang ini tinggal 1. Kita tuliskan, yang ini juga termasuk ke dalam reaksi yang diinginkan. CO menghasilkan, kemudian ditambah M2O3. M2O3 yang ini ya. Yang ini M2O3 plus di sini CO2-nya yang diinginkan 1. Di sini ada CO2-nya 2, di sini ada 2/3 plus 1/3 CO2. Ini kalau kita gabungkan ini menjadi 1 CO2 ya. Yang ini nanti kita coret habis, yang ini tinggal 1. Ini menjadi reaksi yang diinginkan, CO2. Nah, selain yang ini sama ya, sudah didapat sama 2MO2 plus CO menghasilkan 2M2O3 plus CO2. Berarti yang tidak diinginkannya ada 2MO, di sini ada 2MO, ini tidak diinginkan. Kemudian 2/3 M3O4, di sini juga ada 2/3 M3O4, beda luas ya, kita coret juga. Gitu. Jadi hasilnya delta H reaksi dari reaksi yang ini itu tinggal kita jumlahkan saja dari delta H yang sudah dikalikan atau dibagi. Min 40 ditambah min 4 ditambah plus 4 sama dengan min 40 kilojoule gitu. Oke, pembahasan untuk menghitung delta H berdasarkan hukum Hess sampai sini semoga bermanfaat, semoga dapat dimengerti. Jangan lupa support terus channel YouTube Tanya Guruku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, assalamualaikum, terima kasih.